Oke, di video ini gue akan ngebahas tentang fungsi. Ya, fungsi ini bukan secara bahasa kita artikan sebagai kegunaan ya. Kalau di bahasa Indonesia fungsi ya artinya kegunaan. Tapi dalam matematika fungsi di sini tidak diartikan sebagai kegunaan. Tetapi fungsi ya kita artikan sebagai apa? Pemetaan. Nah, pemetaan. Nah, pemetaan ini maksudnya gimana? Pemetaan atau memetakan itu tuh apa sih artinya? Kayak misalkan kita mau menjelajah suatu tempat gitu. Nah, itu kan kita peta-petakan dulu kan. Oh, ini tuh wilayah kategori khusus kuliner, ini perkebunan atau apa. Nah, kita kan memetakan gitu ya. Ya, kayak apa sih namanya, memberikan gambaran gitu. Nah, kemudian pemetaan ini biar kita lebih jelas lagi ya. Pemetaan ini mungkin kita nggak artiin secara yang tadi gue jelaskan gitu ya, tidak seperti itu. Pemetaan juga di sini perlu gue iniin lagi ya, perjelas lagi bahwa pemetaan di sini berkaitan dengan yang namanya ya relasi, atau ketika kita mau memetakan sesuatu kita butuh yang namanya hubungan ya gitu. Jadi ada dua unsur, kita mau memetakan gitu ya, unsur-unsur yang ada gitu kan. Nah, itu membutuhkan apa? Membutuhkan hubungan atau relasi. Gitu. Jadi pemetaan di sini maksudnya adalah memberikan relasi atau hubungan. Gitu. Hubungan antar apa? Antar dua himpunan. Ya. Antar dua himpunan gitu ya. Pemetaan ya relasi antara apa? Antar dua himpunan atau antar anggota himpunan gitu ya. Lebih jelasnya lagi ya, dua himpunan ini mungkin anggota himpunan ya. Nah, gitu. Nah, secara nggak langsung kita mengatakan bahwa fungsi itu memiliki arti relasi. Meskipun nanti secara detail ada part atau bagian di mana kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, fungsi adalah relasi, relasi adalah fungsi. Gitu. Ya. Nah, jadi secara teori ya, fungsi ya itu bagian dari konsep relasi. Tetapi relasi belum tentu kita sebut sebagai fungsi. Kenapa demikian? Apa yang membedakan? Nah, tapi gue mau jelasin konsep sejarahnya dulu dan bagaimana fungsi ini kok bisa ada gitu. Apakah aljabar yang ada itu kurang cukup gitu. Nah, jadi sejarahnya fungsi itu ya berguna sebagai penjembatan antar dua universe dalam matematika gitu. Jadi dulu matematika itu ada dua universe ya. Universe yang pertama itu adalah geometri. Nah, universe yang kedua ya itu adalah aljabar. Ya, aljabar ya ilmu hitung. Ya kan? Aljabar itu ilmu hitung yang ya menggunakan banyak sekali unsur gitu. Ada koefisien, variabel, konstanta. Ya intinya aljabar itu ilmu hitung lah. Sedangkan geometri itu kan ilmu tentang pengukuran panjang dari garis, titik,
luas bidang, ya itu dipelajari di geometri. Nah, dulu itu belum ada yang berhasil menggabungkan keduanya antara aljabar dengan geometri gitu. Nah, kemudian ya sampai akhirnya ada seorang ilmuwan ya yang bernama René Descartes gitu, atau René Descartes gitu ya, yang menghubungkan antara dua universe ini dalam matematika ya. Ya, René Descartes menghubungkan antara konsep geometri dan aljabar, atau bagaimana aljabar bisa menghasilkan geometri ya. Variabel, koefisien, dan konstanta bisa menghasilkan gambar ya. Yang paling simpel itu adalah gambar garis gitu. Nah, garisnya garis apa? Garis linier, garis lurus. Maka yang kita pelajari hari ini di video ini basicnya adalah sebenarnya fungsi linear, karena fungsi linear ini gampang dan juga aplikatif banget gitu ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana René Descartes atau René Descartes, gue nggak tahu lah gimana cara bacanya. Ya, bagaimana René Descartes ini berhasil menggabungkan aljabar menjadi geometri, dan begitu juga sebaliknya gitu. Ya. Ya. Bagaimana bisa terhubung? Ya, bagaimana ya bisa terhubung? Nah, misalnya gini, gue punya himpunan X, ya X itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian Y itu ada 2, 4, dan juga 6. Nah, kalau misalkan antar anggota X dan Y itu gua hubungkan seperti ini hubungannya. Nah, kira-kira apa sih hubungan yang bisa menjelaskan mereka berdua gitu ya, antara X dan Y gitu ya, hubungannya ya, atau relasinya. Ya, apa relasinya? Relasinya adalah ketika kita melihat, oh 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. Oh ya udah, berarti untuk menghasilkan Y maka anggota X itu harus dikali dengan 2 gitu ya. Jadi hubungannya, bentuk aljabarnya adalah Y sama dengan 2X begini. Ya, ini bentuk aljabarnya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan bentuk aljabar ini kita ubah menjadi bentuk geometris? Itu ya, gampang aja. Kita coba gambar bidang kartesius ya. Kita gambar bidang kartesius ya. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X ya. Sekarang kalau misalkan kita pakai nih ya, 1, 2, 3 ya, X1, 2, 3, Y nya 2, 4, 6 ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecil ya, skalanya nggak sama, tapi ya bodo amat lah ya. Ini di sini ya 2, 4, 6 ya. Berarti kalau kita buat titiknya ya, ya pada saat X-nya 1, Y-nya 2, berarti di sini ya. X-nya 2, Y-nya 4, berarti di sini. X-nya 3, Y-nya 6, berarti di sini. Nah, sekarang kita hubungkan. Nah, ya dari bentuk aljabar jadi bentuk geometris. Garis itu kan bentuk geometri ya kan. Ini bentuk aljabar ya. Nah, ini bentuk geometri. Nah ya, dari bentuk aljabar jadi bentuk geometri. Maka si René Descartes itu telah berhasil menghubungkan antara ya
dua universe dalam matematika, yaitu aljabar dan geometri. Dan yang kita pelajari hari ini kebetulan ya tentang ini, tentang fungsi linear. Ya, fungsi linear itu apa? Nah, ini gue kasih tahu dulu ya. Fungsi linear. Ini mungkin biar agak rapi, gue taruh sini aja kali ya. Oke. Ya. Fungsi linear. Fungsi linear itu kan terdiri dari dua suku kata, yaitu fungsi dan linear. Fungsi udah gue jelasin tadi, itu kan. Linear itu berarti garis lurus. Ya. Ya, berarti fungsi yang menghasilkan garis lurus. Ini paling gampang, bentuknya paling simpel dan paling aplikatif. Ya. Bisa atau bisa kita temukan di banyak kasus di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kayak besarnya tarif taksi terhadap jarak tempuh, atau besarnya kecepatan terhadap waktu. Ya, banyak sekali ya. Aplikasi dari fungsi linear gitu. Tapi gue nggak akan bahas ini lebih lanjut kayaknya di video ini. Nanti ada video khususnya di bagian PK. Ini kan di fundamentalnya. Tapi ya, gue akan menjelaskan lagi tentang bagaimana perbedaan antara si fungsi dan relasi. Oke. Nah, misalnya gini. Ya. Misalnya gue punya anggota X, ya, anggota X yaitu min 1, 0, 1, 2 lah misalkan. Nah, ini Y. Anggota Y nya gue belum tahu berapa, tapi antara X dengan Y gue coba hubungkan dengan relasi, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Ini kan bukan linear ya, tapi kuadrat. Tapi di sini gue bukan mencontohkan fungsi linear, tapi mencontohkan bagaimana membedakan konsep relasi dan fungsi. Ya, sekarang kalau kita lakukan input anggota X yaitu min 1. Ya, kita input ke sini, ya kan. Min 1 dikuadratin, berapa hasilnya min 1 kuadrat? Ya, 1 gitu. Ya. Terus 0, ya kan. Ini mungkin gue tulis 0 dulu deh. 0, 1, 2, 3, 4 deh gitu aja ya. Nah, sekarang kita input min 1 kuadrat. Berapa min 1 kuadrat? Ya 1. Ya udah, kita hubungkan aja langsung antara min 1 dengan 1. Nah, terus 0 kuadrat ya 0 berarti kan. Nah, terus 1 kita jadikan input. 1 dikuadratin berapa? Ya 1. Sorry, kok ke 0? Ya 1 gitu kan. Nah, terus 2 kuadrat berapa? 4. Nah, ya ini coba kita buat hubungannya. Ya kan, ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, terus ke sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan mereka gitu kan. Kita lihat hubungannya. Nah, satu anggota X itu ternyata boleh, lebih dari satu anggota X ternyata boleh memiliki hasil ya yang sama gitu. Jadi dua anggota X atau dua anggota domain atau dua anggota daerah asal itu ternyata boleh memiliki nilai range atau daerah hasil yang sama. Jadi ini domain disebutnya ya, atau asal. Ini range atau daerah hasil. Jadi dua domain itu boleh punya satu range yang sama. Nah, inilah fungsi. Nah, lalu bagaimana dengan relasi?
gitu. Atau bagaimana dengan relasi? Nah, kalau relasi itu bebas sebenarnya. Bebasnya kenapa? Kalau fungsi itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin fungsi, ya, itu punya satu domain, ya, ada satu domain yang memiliki dua hasil. Itu nggak mungkin. Itu dalam fungsi, ya. Jadi fungsi itu yang tidak mungkin adalah apa? Ya, tidak mungkin satu domain, ya, satu domain punya lebih dari satu range atau hasil, ya, range atau hasil gitu. Nah, itu fungsi. Sedangkan kalau relasi itu bebas. Ya, jadi kalau relasi itu, ya, kebalikannya, ya, lebih dari satu domain, ya, satu domain boleh punya, ya, lebih dari satu range itu. Contohnya misalkan gini, ya, ini ada himpunan X, ya, 1, 2, 3, Y-nya adalah, ya, 3, 5, 7 misalkan, ya. Terus diberikan panah, ya, untuk menunjukkan pasangannya, misalkan 1, 3, 1, 5, 1, 7, ya, 2, 3, 2, 5, ya, terus 2, 7, 3, 5, 3, 7. Wah, tuh garisnya banyak tuh, ya. Nah, gini, set. Nah, ini kan garisnya banyak tuh, ya. 1 ke 3 ke 5 ke 7, 2 ke 3 ke 5 ke 7, 3 ke 5 dan ke 7. Nah, kalau kita ini definisikan sebagai fungsi, nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada satu domain, ya, punya lebih dari satu range atau hasil. Maka ini disebut relasi. Nah, relasinya apa? Ya, bisa aja kita beri nama apa, ya, lebih, ya, lebih besar gitu, ya, lebih besar gitu, ya. Jadi Y lebih besar dari X gitu, ya. Hubungan 1 ke 3, ya kan, ternyata 3 itu lebih besar dari 1, 5 lebih besar dari 1, 7 lebih besar dari 1 gitu. Intinya, ya, tadi ini, ya, satu domain, ya, boleh, ya, punya lebih dari satu range gitu. Sorry ralat, ini bukan lebih besar, tapi kurang dari, ya, kurang dari. Jadi kan apa, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 5, 1 kurang dari 7 gitu, ya. Oke.